Halo, kita sekarang sampai di pertemuan dengan saya yang kedua. Kita akan belajar mengenai sistem pertukaran makanan. Kita akan belajar bagaimana menghitung dan merencanakan makanan sehari. Nah, untuk bisa melakukan ini, kalian perlu paham mengenai porsi atau konversi berat atau volume bahan pangan. Dan kalian juga perlu mengerti mengenai penukaran bahan makanan berdasarkan porsinya. Jadi, saya sudah mengunggah dokumen yang namanya daftar penukar bahan makanan di Cyber. Tolong kalian buka, kalian baca. Setelah itu kembali lagi ke video ini, saya akan jelaskan. Dibuka dulu ya, di-download dulu. Baik, kalian bisa lihat ada dua versi di Cyber. Jadi ada satu versi yang bersih ini ya, jadi putih, relatif besar, sedangkan yang satunya itu berupa leaflet. Jadi biasanya leaflet itu digunakan untuk edukasi gizi kalau ada konseling gizi atau konsultasi. Nah, kalian bisa lihat bahwa di dokumen daftar penukar bahan makanan ini ada golongan-golongan. Golongan bahan makanan sumber karbohidrat, ada juga sumber protein hewani, sumber protein nabati, sayur, buah, yang berikutnya susu, ini apa? Minyak dan lemak. Oke, sudah. Jadi ada 7 golongan. Kenapa di golongan seperti itu? Karena tiap golongan itu sebetulnya punya bahan-bahan makanan yang sifatnya itu sama. Kalau masuk ke golongan bahan makanan sumber karbohidrat, artinya bahan-bahan makanan di sana itu memang mengandung banyak karbohidrat. Contohnya nasi yang sehari-hari kita makan. Tapi ada juga roti, mie, jagung. Nah, jenis-jenis bahan pangan ini sebetulnya bisa saling menukar. Jadi kalau kita bosan makan nasi, tapi kita mau mengasup makanan yang kualitasnya sama seperti nasi, kurang lebih sama, maka kita bisa pilih jagung atau roti. Jadi kedua bahan pangan ini bisa menggantikan satu sama lain. Substitusi, bisa dibilang gitu ya. Oke. Nah, sekarang cara bacanya. Semua bahan makanan dan informasi yang ada di tabel ini adalah untuk satu porsi atau satu satuan penukar. Jadi satu porsi beras, beratnya itu 50 gram. URT atau ukuran rumah tangganya adalah setengah gelas. Gelas di sini itu gelas blimbing, gelas kaca namanya. Sebentar. Oke, ini saya carikan di internet ya. Jadi yang namanya gelas blimbing itu kurang lebih kayak gini deh. Itu yang digunakan sebagai ukuran rumah tangga di daftar penukar bahan makanan Indonesia. Kembali ke sini. Oke, jadi ini ya, dalam satu tabel semua bahan makanan ini ada data beratnya dan ukuran rumah tangganya untuk satu porsi atau satu satuan penukar. Di sini kan ada juga tulisan satu satuan penukar sama dengan 175 kalori dan 4 gram protein dan 40 gram karbohidrat. Perlu kalian pahami bahwa angka ini itu estimasi. Kalau kalian nanti cari di daftar komposisi bahan makanan di panganku.org, satu porsi beras bisa jadi memiliki energi yang berbeda dengan satu porsi jagung segar. Jadi, informasi ini sebetulnya untuk mempermudah saja. Saat kalian merencanakan menu, itu tidak bisa angkanya itu pasti saklek, itu nggak bisa. Semua memang pakai estimasi. Sama juga dengan nanti kalau kalian belajar di pertemuan berikutnya, pengukuran asupan makan. Kita tidak bisa tanya,
Misalnya, ibu kemarin makan nasi berapa gram? Masa harus nimbang dulu? Itu kan nggak mungkin. Maka pakai estimasi akhirnya dengan ukuran rumah tangga. Oh, 1 sendok nasi misalnya. Padahal 1 sendok nasi orang A dan B itu bisa berbeda. Nah, di situ adalah tantangannya saat kita mau mengukur asupan makan seseorang. Paling ideal diukur dengan timbangan, tapi tidak mudah untuk melakukan itu. Oke, jadi intinya daftar penukar bahan makanan ini membantu ahli gizi atau orang yang mau merencanakan menu sehari dalam menentukan bahan-bahan makanan dan ukuran-ukurannya. Gitu ya. Jadi kalian bisa lihat sampai ke bawah bagaimana ukuran rumah tangga berat per satuan penukar bahan pangannya. Gitu. Oke. Kembali ke slide lagi. Setelah kalian mempelajari tentang daftar penukar bahan makanan, sekarang latihan soal ya. Jadi, untuk di slide ini, ada 8 soal. Kalian berlatih untuk mengukur estimasi kebutuhan energi di tiap angka atau soal tersebut. Nomor 1, hitunglah energy requirement dari seorang wanita usia 30 tahun yang berat badannya 65 kg dengan tinggi 177 cm. Level aktivitas fisiknya aktif. Nomor 2 dan 3, kondisinya sama seperti nomor 1, tapi untuk nomor 2, wanita tersebut hamil. Dan hamilnya kalian bisa tentukan sendiri usia kehamilannya, saya bebaskan. Dan yang ketiga, kondisi wanita tersebut menyusui. Dan saya bebaskan juga kalian di bulan keberapa wanita tersebut menyusui bayinya. Demikian seterusnya untuk nomor 4, 5, 6, 7, dan 8. Silahkan dicoba dikerjakan dengan informasi yang telah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya mengenai estimasi kebutuhan energi. Nanti kalian bisa diskusi dan bertanya tentang hasil kerja kalian. Kalau kalian kurang yakin, saya akan usahakan untuk segera menjawab pertanyaan kalian sebelum pertemuan yang berikutnya. Kalau nggak salah tanggal 28, soalnya minggu depan tanggal merah. Gitu ya. Oke. Ada satu latihan soal lagi deh. Sekarang kalian saya minta berlatih untuk belajar mengkonversi makanan, menukar bahan makanan, dan membuat menu sehari dari daftar penukar bahan makanan yang sudah kalian baca barusan. Jadi kasusnya begini. Ada seseorang namanya Ana. Yang kalian lihat di slide ini adalah asupan makan dia dalam sehari. Nah, saya minta kalian untuk membuat menu baru yang kandungan energi dan makronutriennya kurang lebih sama dengan menu lama ini. Nah, caranya bagaimana? Langkah pertama, kalian harus tahu berapa total energi dan makronutrien yang didapatkan dari menu sehari tersebut. Kalian membutuhkan daftar penukar bahan makanan supaya kalian tahu nasi 1 porsi itu berapa gram. Setelah itu kalian perlu tahu per gram nasi tersebut energinya berapa. Nah, untuk mengetahui energi dari bahan-bahan makanan, untuk mengetahui jumlah makronutrien, mikronutrien dari bahan makanan, kalian membutuhkan yang namanya tabel komposisi bahan makanan. Di Indonesia ada namanya daftar komposisi bahan makanan Indonesia yang bisa diakses di website panganku.org. Saya lihatkan ya. Oke, ini websitenya.
Jadi alamatnya tadi panganku.org. Kalian bisa cari informasi komposisi bahan makanan di sini. Saya beri contoh caranya ya. Misalnya saya mau tahu kandungan energi dan karbohidrat dari nasi. Saya klik kelompok, nasi itu masuk kelompok serealia. Setelah itu saya ketik di sini nasi. Ada berbagai macam nasi, saya pilih nasi biasa. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat per 100 gram nasi berat dapat dimakannya itu 100%. Artinya ya 100 gram itu semuanya bisa dimakan. Kandungan airnya 56,7 gram. Energinya 180 kilokalori, protein 3 gram, lemak 0,3 gram, karbohidrat 39,8 gram, serat 0,2 gram. Ya, kalian sudah dapat. Tinggal berikutnya cari untuk energi dan makronutrien dari semua bahan makan yang ada di menu sehari Ana. Lalu dijumlahkan. Setelah kalian tahu totalnya dalam sehari, berikutnya kalian membuat menu sehari yang berbeda dengan menu yang lama itu, tapi kandungan energi dan makronutriennya kurang lebih sama. Gitu. Oke, jadi itu adalah tugas kalian berikutnya. Saya memperkirakan kalian mengerjakan tugas ini 15-30 menit. Tapi bisa jadi lebih lama dari itu. Tapi memang dengan latihan ini kalian berlatih untuk bisa membuat menu sehari sesuai dengan kebutuhan seseorang. Jadi tidak sekedar hanya membuat menu yang misalnya cocok untuk menu di restoran atau catering. Tapi kalau kalian belajar tentang ilmu gizi, kalian belajar pengukuran status gizi, kalian bisa merencanakan menu untuk tiap kondisi seseorang. Kalian mungkin sudah pernah dengar istilah personalized nutrition. Jadi personalized nutrition ini makin lama makin diminati oleh konsumen karena sekarang orang-orang makin sadar dengan kesehatan, dan saat mereka punya uang, misalnya mereka punya kemampuan untuk membayar atau meng-hire seseorang demi bisa membuatkan menu sehari yang sangat sesuai dengan kebutuhan mereka, ya maka kebutuhan akan menu yang cocok untuk tiap individu akan menjadi tinggi. Dan kalau kalian bisa berlatih membuat menu sehari untuk orang-orang tertentu, itu akan menjadi keahlian yang baik. Jadi silakan kalian coba juga, dan sekali lagi saya terbuka untuk pertanyaan-pertanyaan melalui forum. Saya sediakan forum supaya kita ada komunikasi dua arah, yang sulit juga kalau mau dilakukan mungkin melalui Google Meeting atau BBB. Saya dengar ada banyak kendala, jadi daripada stres kita gunakan cara lain saja, gitu ya. Oke, selamat belajar, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kalian akan belajar mengenai pengukuran asupan makanan di 2 pertemuan. Terima kasih.